Hai Football Spacers, masih semangat kan dengan harinya? Untuk menemani hari-harimu, Football Space akan berikan update-update pertandingan sepak bola. Pembahasan kita hari ini diawali dengan European Update dari Liga Top 5 Eropa. Dilanjut dengan preview semifinal UEFA Champions League, leg kedua, yang telah kami rangkum semua khusus untuk kamu Football Spacers di rumah. European Update kali ini dimulai dari negara Raja Charles, di mana perebutan juara Premier League oleh kedua tim besar semakin panas. Satu perwakilan dari kota London bagian utara diwakili oleh The Gunners, sedang berada di puncak klasemen. Sementara itu setelah berhasil memenangkan pertandingan melawan Bournemouth pekan lalu dengan skor 3-0. Gol kemenangan yang dicetak oleh Bukayo Saka lewat penalti pada menit 45 membuka asa The Gunners. Leandro Trossard menggandakan keunggulan Arsenal menjadi 2-0 pada menit 70. Hasil dari kerjasama apiknya dengan Declan Rice. Gol penutup Arsenal dicetak oleh Declan Rice pada menit 90+7, yang sekaligus memantapkan Arsenal untuk menduduki puncak klasemen sementara. Sedangkan pesaingnya The Citizen yang berlokasi sejauh 198 mil ke arah barat laut bertempat di kota Manchester terus membuntutinya. Tim asuhan Pep Guardiola juga mengamuk mengalahkan Wolves dengan skor 5-1. Erling Haaland menorehkan hat-trick dengan menyumbangkan 4 gol pada menit 12 melalui penalti. Lalu digandakan di menit 35 dan kembali mencetak gol melalui penalti pada menit 45+3. Di babak kedua, Erling Haaland berhasil menambah pundi-pundi golnya kembali di menit 54 sebelum akhirnya ditambahkan oleh Julian Alvarez menjadi 5-1. Sedangkan dari tim lawan hanya mampu membalas 1 gol saja lewat Hwang Hee-chan di menit 53. Dengan hasil tersebut, Manchester City berhasil mengumpulkan poin sebanyak 82 poin dengan masih menyisakan 3 laga tersisa. Sedangkan Arsenal berhasil memimpin klasemen sementara lewat torehan 83 poin dan tinggal menyisakan 2 laga tersisa. Menarik untuk ditunggu ya Football Spacers tentang siapa yang akan menjadi juara di penghujung musim ini. Sementara itu tetangga Manchester City yaitu Manchester United harus rela menahan malu setelah dipermalukan oleh wakil dari kota London lainnya, The Red Devils, kalah telak dengan Crystal Palace dengan skor 4-0. Gol-gol yang tercipta oleh Crystal Palace dicetak oleh Bryce Michael-Olise di menit 12 dan 66. Lalu Jean-Philippe Mateta dan Troy Mitchell masing-masing menyumbangkan 1 gol di menit 40 dan 58. Dengan kebobolan 4 gol di laga ini, Manchester United terpaksa harus mengukir sejarah buruk, yaitu untuk pertama kalinya sejak 1976-1977 sebagai tim yang kebobolan sebanyak 81 kali dalam semusim. Kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan terbanyak Manchester United dalam semusim, yaitu sebanyak 13 kali. Big match di pertandingan lainnya terjadi antara Liverpool melawan Tottenham Hotspur. The Red berhasil menang meyakinkan dengan skor 4-2. Sempat unggul 4 gol terlebih dahulu yang dicetak oleh Muhammad Salah di menit ke-16, lalu digandakan oleh Robertson di menit ke-45. Gakpo memperlebar jarak menjadi 3-0 di menit ke-50, dan ditutup oleh tendangan keras dari jarak jauh lewat Harvey Elliott di menit ke-59. Di sisi lain, Tottenham berusaha mengejar lewat gol Richarlison di menit ke-72 dan Son Heung-min di menit ke-77. Dengan kemenangan ini membuat Liverpool tetap mengamankan posisi 3 di klasemen dan terus menempel ketat Manchester City dan Arsenal yang berada di atasnya. Bergeser ke La Liga, Real Madrid baru saja mengukuhkan dirinya sebagai sang juara La Liga musim ini, sekaligus memperlebar torehan trofi yang dimilikinya sebanyak 36 kali. Kemenangan meyakinkan 3-0 Real Madrid atas Cadiz pekan lalu, memastikan dirinya menyandang status juara musim ini. Meski diperkuat oleh skuad lapis kedua, Real Madrid masih terlalu perkasa bagi Cadiz. El Real berhasil menang meyakinkan 3-0 tanpa balas. Gol Real Madrid dicetak oleh Brahim Diaz yang membuka keunggulannya di menit 51. Lalu kontribusi dari Jude Bellingham berhasil menggandakannya di menit 68.
Gol penghujung El Real berhasil dilesatkan oleh Joselu di menit 90 plus 4. Beralih ke rivalnya, Barcelona yang masih terjebak dalam tren yang menurun setelah kekalahannya di Liga Champions berlanjut di El Clasico hingga di Derby Catalan. Tim asuhan Xavi Hernandez ini harus dibuat malu oleh Girona dengan skor 4-2 yang membuat posisinya turun dari peringkat kedua menjadi peringkat ketiga. Kekalahan ini menjadi pukulan yang sangat telak bagi Barcelona. Pasalnya mereka terancam akan gagal bermain di Supercopa de Espanya setelah menduduki peringkat ketiga. Berlanjut di Liga Jerman, Bayer Leverkusen masih sukses tak terkalahkan hingga pekan ke-32. Tim asuhan Xabi Alonso kembali menang besar saat bertanding ke markas Eintracht Frankfurt dengan skor 1-5. Gol-gol Leverkusen dicetak oleh 5 pemain yang berbeda, mulai dari Granit Xhaka di menit 12, Patrick Schick di menit 44, Jeremy Frimpong di menit 77, dan 2 gol lainnya dari titik putih yang dilesatkan oleh Ezequiel Palacios di menit 58. Dan Victor Boniface menutup kemenangan pada menit 89. Atas kemenangan ini, Bayer Leverkusen hanya butuh 2 pertandingan lagi tanpa terkalahkan dan mengunci gelar juara Liga Jerman dengan status invisible. Bayer Leverkusen juga memiliki peluang untuk mendapatkan Invisible Treble musim ini setelah berhasil masuk ke final DFB Pokal melawan Kaiserslautern dan berpotensi untuk masuk final UEL melawan Atlanta atau Marseille. Menarik untuk ditunggu ya Spacers, apakah Bayer Leverkusen berhasil treble secara invisible di musim ini? Pekan ini Liga Champions akan dimulai kembali pada lanjutan semifinal leg kedua. Kedua pertandingan akan digelar di 2 ibu kota yang berbeda. Yang pertama, pertandingan akan digelar di Parc des Princes, markas tim PSG di Paris. Pada leg pertama, PSG harus mengalami kekalahan saat bertandang ke Dortmund dengan gol sematawayang yang dicetak oleh Niklas Füllkrug di menit 36. Kylian Mbappe CS harus berjuang lebih keras jika ingin melaju ke babak final. Pasalnya tim asuhan Luis Enrique ini sudah tertinggal lebih dahulu dan harus mencetak minimal 2 gol tanpa kebobolan jika ingin mengamankan tiket ke final di Wembley, Inggris. Sedangkan di match lainnya, Real Madrid akan menjamu Bayern Munchen di Santiago Bernabeu, markas dari Real Madrid. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini berhasil menahan imbang Bayern Munchen sebelumnya dengan skor 2-2. Pertandingan sebelumnya yang berlangsung di Munich berjalan sangat sengit dengan saling berbalas gol. Vinicius Junior menjadi aktor andalan Real Madrid dengan menyumbangkan 2 gol pada menit 24 berawal dari assist yang brilian dari Toni Kroos yang berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Dan tendangan penalti yang dieksekusi sangat tenang hingga berhasil menyamakan kedudukan di penghujung laga. Sedangkan dari Bayern Munchen, Leroy Sané dan Harry Kane menjadi aktor penting berkat gol yang dicetaknya. Bayern Munchen bisa mengimbangi Real Madrid dengan baik dan membuat penentuan siapa yang akan pergi ke Wembley, Inggris akan diputuskan tengah pekan ini. Menarik untuk disimak ya Football Spacers tentang siapa yang akan melaju ke babak final UEFA Champions League musim ini. Demikian sejumlah informasi yang dapat Football Space sampaikan ya Spacers. Yuk di like lalu sampaikan opinimu di kolom komen dan di subscribe ya Spacers untuk tahu update terkini dari kami. Bye bye.